Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis seblak Cihuy yang beranggotakan saya sendiri Windy Astuti NIM 17020300090 dan Arsy Martini NIM 17020030101. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang pengembangan usaha. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat dalam hal makanan. Akhir-akhir ini, makanan seperti seblak menjadi hidangan yang digemari oleh kalangan masyarakat, terutama oleh remaja. Seblak adalah makanan khas Sunda berasal dari Bandung, Jawa Barat yang memiliki rasa pedas, enak, gurih, serta harganya yang cukup terjangkau. Seblak merupakan produk olahan yang berbahan dasar kerupuk ditambah dengan bahan-bahan lain seperti telur, siomay kering, ceker, mie, sosis, dan masih banyak lagi untuk dijadikan hidangan seblak ini. B. Nama perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner dan diberi nama Seblak Cihuy. C. Alamat perusahaan. Tempat produksi seblak Cihuy beralamatkan di Babakan, RT 19, RW 05, Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah. D. Gambaran bisnis. Seblak Cihuy merupakan inovasi produk yang dikemas agar menjadi lebih menarik konsumen karena instan, tahan lama, dan kekinian sehingga cocok untuk persediaan makanan saat dimanapun dan kapanpun. Untuk mengikuti selera konsumen, kami berupaya membuat berbagai varian seperti varian biasa, varian sosis, varian siomay mini, varian cuangki lidah, dan varian komplit. Agar dapat merambah ke semua kalangan, kami membuat tiap varian dengan harga yang berbeda-beda, sehingga konsumen dapat membeli sesuai kemampuannya. Harga sangat ekonomis dimulai dari 7.000 sampai dengan 9.000. Jenis bidang usaha. Kegiatan utama perusahaan ini bergerak di bidang makanan, yaitu seblak instan. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini adalah Arsy Martini yang mempunyai wewenang untuk mengatur aktivitas yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Bab 2 Aspek organisasi dan manajemen. 1. Identitas perusahaan. Usaha ini diberi nama Seblak Cihuy. Makna dari merek atau nama usaha tersebut adalah Cihuy dalam bahasa kekinian yaitu bahagia. Diharapkan seblak Cihuy mampu memberikan kebahagiaan untuk semua orang, supaya seblak ini selalu diingat dan selalu membuat konsumen ketagihan untuk membeli lagi karena cita rasanya yang lezat sesuai selera. 2. Legalitas perusahaan. Seblak Cihuy telah mempunyai legalitas usaha yaitu IUMK. IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah 1 lembar. IUMK dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Struktur organisasi. Jumlah karyawan yang bekerja adalah warga sekitar sebanyak 2 orang. Aktivitas produksi dilakukan secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dalam pelaksanaan terjadi kenaikan jumlah permintaan, maka kami memilih sistem lembur. Kemudian uraian tugas. Pemilik bertanggung jawab atas semua proses produksi mulai dari perencanaan, pengarahan, serta peningkatan kualitas. Pemilik memiliki tugas merencanakan dan menyusun proses produksi, serta memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam produksi seblak Cihuy. Karyawan bagian produksi bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan produksi, seperti pengecekan bahan baku, efisiensi penggunaan peralatan, memastikan target telah tercapai, serta menjaga kebersihan lingkungan. Unsur pimpinan perusahaan. Seblak Cihuy menggunakan pendekatan atas bawah atau top up, di mana pemilik perusahaan yang mempersiapkan segala perencanaannya dan karyawan hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh pemilik. Karyawan hanya melaksanakan rencana dari pemilik tersebut. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. 1. Nama produk dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan dalam usaha ini adalah seblak instan dengan berbagai varian, yaitu varian biasa, varian sosis, varian cuangki lidah, varian siomay mini, dan varian komplit. Daftar harga: varian biasa 7.000, varian sosis 8.000, varian siomay mini 8.000, varian cuangki lidah 8.000, dan varian komplit 9.000. Kegunaan produk seblak ini dapat digunakan sebagai makanan ketika santai atau bisa juga dijadikan sebagai makanan berat.
Yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Wilayah pemasaran produk ini tidak hanya terbatas di wilayah Purwokerto atau Purbalingga saja, karena kami telah mengirim seblak ke berbagai daerah, seperti Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Jogja, dan Jawa Barat. Sistem pemasaran yang online sehingga dapat menjangkau daerah pemasaran yang luas. Yang ketiga, segmentasi pasar. Segmentasi pasar seblak Cihuy ini terdiri dari faktor geografis dan faktor demografis. Jika dilihat dari faktor geografis, meliputi wilayah Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Pemalang, Wonosobo, Jogja, dan Jawa Barat. Kemudian jika dilihat dari faktor demografis adalah semua umur dari anak-anak sampai orang tua, baik laki-laki atau perempuan. Segmen pasar dari seblak ini untuk berbagai golongan, baik itu golongan menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Kebijakan harga. Usaha ini menggunakan reseller untuk membantu memasarkan produknya. Tentunya reseller memiliki harga khusus dengan minimal pembelian 10 pieces. Untuk harga reseller seblak ini sebagai berikut. Daftar harga varian biasa 6.000, varian sosis 7.000, varian siomay mini 7.000, varian cuangki lidah 7.000, dan varian komplit 8.000. Kami juga menggunakan promosi gratis ongkir 10.000 untuk minimal pembelian 20 pieces. Dan untuk pengiriman setiap hari Minggu melalui JNT dengan ongkos kirim diskon 50%. Kemudian sistem distribusi. Sistem distribusi penjualan yang digunakan adalah melalui sistem COD. Pengiriman paket menggunakan jasa ekspedisi karena penjualan produk ini lebih fokus pada penjualan online melalui Instagram dan serta kepada reseller yang tersebar di berbagai wilayah. Sistem promosi. Promosi yang dilakukan yaitu menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta melalui platform seperti Shopee. Melalui Instagram, selain dengan memposting di feed dan story, juga menggunakan endorsement kepada influencer untuk menambah follower serta meningkatkan penjualan. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Harga yang ditetapkan dipilih dengan berbagai pertimbangan seperti harga pada brand atau produk serupa yang lain. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas atau rasa yang baik diharapkan dapat meningkatkan permintaan konsumen. Untuk saat ini, permintaan seblak Cihuy sudah cukup banyak, apalagi wilayah pemasaran yang kami tuju yaitu luas, sehingga permintaan konsumen terhadap produk akan semakin banyak. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan yang masuk akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu pekerjaan yang lain. Jadi, proses produksi seblak dilakukan setiap hari dengan mengemas berbagai isian terlebih dahulu, seperti makaroni, pilus, kerupuk, mie, pangsit, bumbu, serta berbagai isian lainnya. Untuk bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan kencur, dicincang terlebih dahulu lalu tiriskan. Seblak instan ini dapat bertahan kurang lebih 1 bulan sehingga sangat cocok untuk persediaan di rumah. Teknologi produksi. Dalam produksi seblak Cihuy terbilang mudah sehingga teknologi yang digunakan masih tradisional, sehingga kami tidak membutuhkan mesin atau alat press untuk bisa memproduksi seblak instan ini. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Dengan menggunakan peralatan yang masih tradisional, maka kapasitas produksi seblak setiap harinya yaitu sebanyak 50 pieces. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari seblak instan adalah kerupuk, mie, pilus, pangsit, sosis, siomay mini, cuangki lidah, dan makaroni. Kemudian untuk bahan penolong yaitu standing pouch, minyak, bawang merah, bawang putih, kencur, serta penyedap rasa. Pengolahan atau pembuangan limbah. Dalam proses produksi, limbah yang dihasilkan berupa plastik. Limbah tersebut kami buang ke tempat sampah yang sudah disediakan dan kemudian diangkut oleh petugas kebersihan. Selanjutnya, air yang digunakan untuk mencuci peralatan seperti wajan dibuang melalui saluran air di sekitar. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Kompor gas 1 200.000, jumlah 200.000.
gas 3 kg 1 20.000, jumlah 20.000. Wajan 1 65.000, jumlah 65.000. Serok 1 15.000, jumlah 15.000. Spatula 1 15.000, jumlah 15.000. Pisau 2 satunya 10.000, total 20.000. Talenan 2 15.000, jadi 30.000. Baskom 2 15.000, jadi 30.000. Standing pouch 3 20.000, jadinya 60.000. Total 435.000. Bab 5. Aspek keuangan. Pembiayaan perusahaan. Biaya bahan baku: mie 390.000, kerupuk seblak 810.000, makaroni 270.000, pilus 240.000, siomay mini 85.000, cuangki lidah 125.000, bumbu pelengkap 680.000, sosis 76.000, standing pouch 60.000. Total biaya per bulan 2.716.000. Total biaya per tahun 32.592.000. Selanjutnya, aktiva tetap. Kompor gas 300.000, gas 3 kg 40.000, wajan 70.000, serok 20.000, spatula 35.000, pisau 2 30.000, talenan 2 40.000, baskom 2 50.000. Total aktiva tetap 585.000. Aktiva lancar, kas 10 juta, bahan baku dan bahan penolong 2.716.000. Total aktiva lancar 12.716.000. Selanjutnya biaya lain-lain. Gaji karyawan 2 kali 25.000, jadi 50.000. Gaji karyawan per bulan 1.250.000. Gaji karyawan per tahun 15 juta. Biaya listrik 200.000 dikali 12, 2.400.000. Biaya peralatan 395.000. Total biaya lain-lain 19.095.000. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari 50 bungkus dikali 8.000, total 400.000. Pendapatan per bulan 25 hari yaitu 10 juta. Pendapatan per tahun 120 juta. Proyeksi biaya per tahun. Biaya bahan baku 32.592.000. Biaya lain-lain 19.095.000. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan sebesar 120 juta dikurangi pengeluaran sebesar 51.687.000, yaitu hasilnya 68.313.000. Analisis rasio keuangan dengan metode payback periode. Payback periode yaitu investasi dikali 1 tahun. Arus cash inflow yaitu EAT plus depresiasi. Aktiva tetap 585.000, depresiasi 250.000. Keuntungan bersih per tahun yaitu omset per tahun sebesar 120 juta dikurangi biaya operasional 51.687.000, total 68.313.000. Hari kerja diasumsikan 300 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, yaitu EAT 20% dikali 68.313.000. EAT sebesar 13.662.600 rupiah. Bab 4 penutup.
Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha seblak cihuy ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Meskipun tergolong usaha yang kecil, namun usaha ini bisa dibilang baik karena sampai sekarang masih banyak peminatnya serta bahannya yang tidak mengandung pengawet, sehingga baik untuk dikonsumsi dan harganya juga sangat terjangkau oleh kantong pelajar atau masyarakat lainnya. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha bisnis ini. Perusahaan berharap agar produk dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lainnya karena produk makanan sangat beraneka ragam sekali. Rekomendasi tindak lanjut. Usaha seblak cihuy ini bisa dikatakan layak untuk dilanjutkan karena usahanya cukup menguntungkan dan bahan baku yang digunakan untuk produksi juga mudah didapatkan, serta permintaan konsumen terhadap produk juga banyak. Hal tersebut karena cara memasak dari seblak instan itu sendiri mudah dilakukan sehingga konsumen lebih memilih makan seblak di rumah daripada harus mengantri berjam-jam di luar untuk bisa makan seblak. Karena untuk saat ini seblak cihuy hanya mempunyai dokumen IUMK, jadi diharapkan ke depannya seblak cihuy dapat melengkapi dokumen seperti PIRT, sehingga masyarakat akan lebih yakin bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi karena telah terjamin higienisnya. Dengan begitu, penjualan akan terus meningkat.